inilah pertemuan pertama kami dengan Wilson Purba, pria asal Sumatera Utara yang kini menjalani babak baru hidupnya dengan menjadi broadcaster di KBS Indonesia Korea. Demi menjaga kesehatannya, Wilson mengawali hari dengan berlari pagi. Aktivitas sederhana ini menjadi rutinitas yang selalu ia jaga meski kini berada di lingkungan yang berbeda. Sebenarnya ada komunitas lari. Waktu itu awal-awal datang, aku sempat ikut, kan banyak tuh di platform sosial media. Tapi ternyata itu mereka kayak ini cuma slow run aja, slow run gitu. Slow run tapi kayak pace-nya 6. Kata gue ini nggak slow run, slow run tuh di Indonesia pace 8 gitu kan. Tapi senangnya jadi kita terpacu kan. Jadi nggak di zona nyaman yang kayak gitu doang. Jadi kayak ngikutin lah. Oh di sini orang-orangnya jago. Ya udah gue ikutin yang di sini juga gitu. Merantau kedua ya? Iya, merantau kedua. Betul. Bedakah merantau di dalam negeri dan di luar negeri? Beda, apalagi luar negerinya gue nggak bisa bahasanya. Nggak bisa bahasa Korea. Tapi di kantor berarti bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Enak kan kerjanya pakai bahasa Indonesia. Nah makanya kontrakku cuma 2 tahun. Jadi kerjaku itu ngedit berita, pokoknya yang Korea ada penerjemahnya. Dia yang menerjemahkan dari berita Korea ke bahasa Indonesia. Nah terus aku mengedit tulisan itu jadi artikel berita gitu. Jadi biar penulisannya benar, kosakatanya benar, dicernanya lebih mudah, requirement-nya minimal 5 tahun pernah bekerja di media gitu. Requirement-nya pun 5 tahun ini. Iya, nah aku di Indonesia kan udah 10 tahun kan kerja di media, jadi kayak udah cukup lah gitu, terus habis itu apply, ternyata keterima. Kontrak kerjanya di Korea hanya berlangsung 2 tahun. Sebuah pertanyaan pun muncul. Apa yang membuat Wilson berani mengambil risiko sebesar ini, melepaskan karir yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di Indonesia? Nah, di Indo gue pernah sih kan kerja untuk media asing, gue pernah kerja untuk media Jerman, Deutsche Welle. Tapi kan beda rasanya kalau misalnya tinggal di negara asing gitu kan. Jadi kayak ya udah gue ini ada kesempatan 2 tahun doang, nggak apa-apa coba aja gitu. Ini kan gue udah tahu dunianya gitu katanya. Paling yang banyak harus kupelajari adalah masalah politik, masalah ekonomi, hukum gitu-gitu. Karena kan aku nulis berita soal itu. Tantangan itu tidak menyurutkan semangatnya. Ia tetap menyongsong hari dengan senyuman dan semangat positif. Dalam video kali ini, kita akan mengikuti keseharian Wilson selama ia menjalani hidup di Korea. Lewat perjalanannya, kita akan belajar banyak hal. Mulai dari bagaimana ia beradaptasi dengan budaya baru, hingga bagaimana ia meniti karir di negeri orang. Oke. Terus apa yang akan aku lakukan? Sekarang karena kita udah selesai, aku suka masak. Ini lagi diberesin. Terus siapin bumbu masak. Banyak bumbu. Ini bumbu jadi, bumbu rendang, bumbu balado, soto betawi. Jadi biasa suka masak kalau weekend, tapi kemarin habis beli ayam. Ini daripada sayang, mending kita makan ayam aja, kita angkatin. Oke. Sama, oh ya, salah satu culture shock juga di Korea adalah nasi instan. Karena kan kita di Indo nggak pernah bikin nasi instan ya, kayak masak di rice cooker gitu. Sekarang ada ini kayak sangat memudahkan hidup. Oke, tunggu. Mau kopi? Kopi. Uh. Barista. Kopinya dari Indonesia kan? Nih, ini kopi Indonesia, kopi Kotong. Kok nggak cuma Indonesia tapi dari Medan, dari daerah. Aku tinggal di sini tuh karena memang difasilitasin kantor. Jadi memang karena kita pegawai asing dan requirement-nya tidak harus bisa berbahasa Korea. Jadi kantor tuh kasih fasilitas ini rumah yang kita bisa tinggalin selama 2 tahun selama masa kontrak pokoknya. Jadi kayak kita tuh ada beberapa pegawai asing yang memang semuanya tinggal di sini. Orang-orang yang tidak bisa berbahasa Korea, kalau misalnya di sini kan mereka mau ngurusin apalah gitu-gitu kan gampang ya, semuanya pokoknya di sini. Jadi lebih mudah gitu. Di tempat kakak berarti total berapa orang Indonesia, Pak? 1. Oh. Jadi yang pegawai di Indonesia tuh cuma aku doang. Nah terus habis itu sisanya freelancer. Jadi mereka tuh freelancer rata-rata mereka yang nggak butuh visa. permanen, pokoknya tinggal di sini lah. Oh, permanen resident. Iya, permanen residen segitu rata-rata, atau mungkin yang kayak visa nikah gitu, kita nggak perlu untuk izin kerja. Sisanya kayak yang perlu izin kerja itu cuma gua doang gitu.
konten digital itu Kak, itu termasuk kerjaan Kakak? Enggak, Oh, iya. Sebenarnya oke. jadi itu konten digital itu sebenarnya kayak harusnya cuma satu program doang, namanya Newsfeed. Cuma kan aku kan kayak aku kan mikir kerja di sini juga kan harus bangun portofolio ya. Kayak apa yang bisa aku bikin sendiri dengan kemampuanku gitu-gitulah. Karena kan aku mikir ketika aku keluar dari sini, entah nanti pun kerja di media lagi, entah di mana gitu kan, negara mana atau balik ke Indonesia, aku punya portofolio. Jadi ketika orang nanya kayak, lo bikin apa dulu waktu di KBS? Ini gue bikin sendiri gitu. Jadi ada portofolio, gue pikir gitu. Ya, lebih capek memang iya, karena gue sering kerja, jadinya sering melakukan itu di luar jam kerja. Tapi nggak apa-apa, karena kan itu, ya aku suka kerja juga sih anaknya. Berarti itu usulan dari Kakak? Iya, usulan dari aku. Oke. Nah yang itu sebenarnya mereka juga agak susah untuk approve karena kan aku kontraknya per 2 tahun ya. Kayak mereka kan agak kayak nanti yang setelah kamu apakah bisa melanjutkan ini gitu. Tapi kan gue bilang lagi kan nggak perlu dilanjutkan. Makanya tuh beberapa program tuh aku ada yang kayak nama sendiri kayak Q&A with Wilson Purba gitu-gitu. Kalau kayak cerita perantau itu agak umum lah ya. Jadi si program cerita perantau di Korea itu program kayak orang-orang kan biasa kalau ke Korea tuh wisata ya. Jadi kayak mereka cuma ngelihatnya oh Myeongdong, Hongdae, Gangnam gitu-gitu doang. Padahal sebenarnya Korea tuh nggak sebatas itu doang. Karena kan di sini orang-orang hiking, orang tua bahkan hiking ya, kayak weekend tuh hiking gitu-gitu. Jadi kayak aku nunjukin itu gitu. Nah kalau Q&A Wilson Purba itu tuh beda, lebih kayak in-depth. Misalnya kayak wisatawan medis di Korea itu jumlahnya banyak banget loh, kayak 2 juta setahun gitu. Karena apa aja itu aku sebutin faktornya. Terima kasih Kak makanannya. Wah, Yeay. dijamu dengan mie khas Indonesia ya. Betul. Ada nih ketemu artis, aku lihat juga beberapa di kontennya. Ada. Yang paling exciting ketemu siapa sih? Gue ketemu Ayu sih, tapi nggak bisa video. Sumpah? Di Sumpah. mana? Award gitu, Blue Dragon Oh, apa-apa gitu kan. Award tuh di gedung KBS. Nah, gue udah lihat tuh dia di red carpet di atas kan, di interview tuh sama hostnya di atas. Gue kan kayak lewat ruang ganti gue jalan, Ayu turun tangga. Gue kayak ya Allah cantik banget ini orang. Ya Allah, Real peri me? gitu. Ih, sumpah gue kayak gue pernah satu napas sama Ayu. Tapi kan gue kayak mau rekam-rekam gitu kan nggak boleh kan. Betul. Emang di sana pokoknya satpam music gang itu adalah satpam terstrict. Oh iya? Iya, karena kayak Oh. kita aja pegawai di situ, tapi kalau misalnya kita berdiri kayak berapa lama itu mereka tuh nanyain kayak nggak boleh Oh, gitu-gitu. oke. Kan susah kalau misalnya orang yang suka banget idol terus dapat kerjaan kayak gua. Kan dia nggak bisa bebas kan. Betul. Kayak emang harus kayak ya lu harus jaga gitu. Kayak profesional ya. Iya. Tapi kalau ada jiwanya. Iya kan itu dalamnya. susah untuk profesional kan kayak Betul, gimana nih betul. gitu. Selepas mengisi energi dengan makan siang, ia lalu pergi ke gereja, sebuah kegiatan yang tak pernah ia lewatkan setiap hari Minggu. Bagi Wilson, gereja bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempatnya membangun Kayak komunitas. kesini tuh kayak nggak kesepian kalau menurutku karena sebenarnya kita bisa milih kok, bisa milih teman, bisa kegiatannya apa gitu. Banyak banget yang bisa dilakukan sebenarnya. Sense of community itu penting ya di perantauan itu. Iya penting sih. Kalau selain gereja sendiri Kak, ada nggak sih gabung komunitas lainnya? Ada dong. Ada apa ada nih? IPA namanya, Indonesia Professional Association. Dan Kakak sebagai? Ketuanya, Executive Director. Meski belum lama tinggal di Korea, Wilson dipercaya oleh para rekan sejawatnya untuk mengetuai Asosiasi Pekerja Profesional Indonesia di Korea. Tidak hanya menjadi tempat berjejaring sesama diaspora, menurut Wilson, asosiasi ini juga dapat menghubungkan perusahaan-perusahaan Korea yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Di sini masuk gerejanya sampai atas, kita masuk yang ruangan sini. Jadi kita gerejanya buka sepatu. Komunitas gereja punya peran besar dalam kehidupan Wilson di Korea. Di tengah jadwal kerja yang padat, tempat ini menjadi ruang baginya untuk melepas penat sekaligus mendorongnya keluar dari zona nyaman. Lewat interaksi dengan sesama jemaat, Wilson belajar hal-hal baru, membangun relasi, dan menemukan kembali semangat di tengah rutinitas yang melelahkan. Bagi seorang perantau, dukungan semacam ini menjadi salah satu kunci untuk tetap bertahan dan merasa betah, meski berada jauh dari keluarga dan tanah kelahiran. Salah satu visi dari gereja ini, GBI Seoul, adalah menjadi keluarga yang mendampingi mereka selama mereka kuliah atau bekerja, begitu. Kita mendampingi, menolong apa yang menjadi kebutuhan mereka, gitu. Jadi memang di sini lebih kekeluargaan sih. Menurut saya Korea ini tidak mudah ya. Jadi ada pressure, ada tantangan juga yang mereka hadapi sebagai orang, ya boleh dibilang orang asing gitu kan. Jadi bertemu dengan budaya yang berbeda, orang-orang yang juga berbeda karakternya dengan orang Indonesia gitu. Jadi memang
saya lihat yang dominan adalah kesetiaan, dan itu membuat mereka kalau nggak hati-hati bisa jadi anxiety, jadi khawatir, dan akhirnya bisa mengalami hal-hal yang ya makanya kita sebagai gereja kita mendampingi mereka gitu di masa-masa yang sulit, tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Bekerja di Korea memang sangat berbeda dengan sekadar liburan atau jalan-jalan. Ada banyak hal yang tidak terlihat sampai kita benar-benar terjun ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Apalagi budaya kerja di Korea jauh berbeda dari Indonesia. Inilah tantangan yang bahkan tak sedikit membuat orang menyerah. Balik ke mindset kakak 1,5 tahun lalu, kira-kira bisa digambarin nggak sih waktu itu pas gue keterima kerja nih di KBS, apa yang ada di pikiran kakak saat itu? Kalau gue sih agak takut sama ini sih adaptasinya, karena kan gue cari-cari tahu kan informasi gitu. Terus misalnya kayak ada teman-teman gue dulu yang kerja di misalnya perusahaan Korea gitu kan, mereka langsung kayak ingat Korea itu sangat-sangat struktural, kita harus hormat sama yang lebih tua, sama senior gitu, jangan jangan aneh-aneh lah gitu pokoknya. Terus pokoknya kalau mereka minta apapun kasih aja gitu, pokoknya kayak kayak gitu. Jadi ada kekhawatiran itu, belum lagi kan aku nggak bisa bahasa Korea, jadi kayak takut masalah komunikasi kan. Meskipun KBS mungkin dibilang kayak perusahaan besar gitu ya, tapi ternyata kultur kerjanya berbeda kok gitu. Karena kan ternyata kalau kami kan di media kan harus kreatif. Jadi kayak nggak apa-apa kok menyampaikan pendapat gitu, nggak apa-apa kok membuat sesuatu yang baru gitu-gitu. Lalu apakah ada penyesalan dengan mengambil pekerjaan ini? Enggak sih kalau menyesal. Nah, ini jadi pertanyaan menarik juga karena kayak produserku di sini juga bertanya. Karena kan kami kan departemennya radio kan. Sementara aku di Indonesia kan TV nasional. Mereka tuh selalu kayak bahkan waktu di interview mereka nanya, "Ini nggak downgrade?" gitu. Gue bilang nggak apa-apa. Aku ngelihatnya sih bukan masalah perusahaannya ya, dia bidang apa gitu. Aku sih ngelihatnya kayak ya dimanapun aku ditempatkan, ya aku kalau misalnya bisa berkarya maksimal, kenapa enggak gitu. Namun karya tersebut memiliki waktu tenggat. Lalu, apa rencana Listen setelah kontraknya di KBS berakhir? Jalanin dulu sambil mikirin kayak gitu. Meskipun di sini 2 tahun, tapi kan seenggaknya ya aku pasti secara karir mungkin akan sama aja atau mungkin akan stagnan karena kayak ya kan 2 tahun kan radio gitu. Tapi kan setelah itu ada ini, ada link yang kutambah. Misalnya kayak misalnya beberapa pilihan, mau S2 di sini atau mau lanjut kerja cari perusahaan global di sini atau mungkin mau lanjut ohaktang di sini. Soalnya cabang lain adalah ke negara lain. Misalnya kayak balik ke Indonesia pun gue mau jadi apa? Apakah kerja di media atau kerja yang lain? Itu tuh udah gue pikirkan sih beberapa. Jadi kayak sekarang tuh udah dipertimbangkan plus minusnya apa, negatif positifnya apa gitu. Sama gue senangnya ini sih, gue sampai sekarang masih ajak orang-orang untuk ngobrol kayak insight-insight apa sih sebenarnya yang bisa gue dapatkan dari mereka gitu. Kayak kalau gue kan kayak kemarin ikut IPA kan, awal-awal komunitas IPA, seenggaknya gue punya teman-teman orang Indonesia yang tinggal di sini dulu. Nah di IPA itu kan akhirnya gue tahu tuh, oh ternyata visa itu jenisnya beda-beda. Oh untuk mau jadi pemain residen tuh gimana? Kita jadi tahu juga cara ngumpulin poinnya gitu-gitu. Untuk bekerja di sini secara legal kan kita butuh visa, dan tidak semua kantor di Korea itu bisa memberikan visa gitu kan. Sulitnya mendapatkan visa pekerjaan di Korea lah yang akhirnya menimbulkan sebuah penyesalan. Harusnya sih les bahasa Korea dulu sih sebelum datang. Iya, jadi tuh progresnya tuh harusnya sekarang udah kelihatan gitu, karena waktu sebelum datang ke sini itu tuh gue sempat kosong 2 bulan, emang sengaja ngosongin 2 bulan kayak biar break dulu gitu kan. Itu ya harusnya sih aku belajar bahasa Korea dulu sih, seenggaknya kalau misalnya ini aku bisa topik mungkinnya level 2 level 3 gitu, seenggaknya kan untuk nambah poin gampang kan. Dan sekarang kan visa aku E7 kan sebenarnya kalau aku kontrak 2 tahun aku bisa apply F2 sebenarnya. Soalnya poinku kurang sekarang itu cuma di bahasa doang, karena kayak dari segi gaji, dari segi pajak, pokoknya gitu-gitu tuh aman. Emang tinggal pembantunya itu tinggal dari si topik doang sebenarnya. Kalau misalnya kayak gitu kan harusnya bisa kan, misalnya kayak langsung F2 gitu. Kan seenggaknya cari kerja lebih gampang. Nggak perlu perusahaan yang harus provide visa. Jadi, karena ada beberapa juga sekarang banyak misalnya kayak klinik yang punya PH gitu, production house. Mereka ya carinya orang yang bisa bahasa Korea. Sementara kan kayak itu kan bidang gue sebenarnya. Karena gue nggak bisa bahasa Korea, jadi kan gue akan disisihkan gitu kan, kayak nggak dapet gitu. Menurut gue kalau misalnya orang-orang pengen Korea sih ya belajar bahasa Korea sih. Meski masa depannya masih belum pasti, tapi Wilson merupakan sosok yang sangat positif dalam menyongsong masa depannya. Untuk itu kami bertanya, apa yang ingin ia sampaikan untuk dirinya di masa depan. Kasih lo udah berjuang sebanyak ini, lo udah melakukan hal yang menurut gue luar biasa, karena sekarang gue sudah mencoba bekerja dengan maksimal setiap hari,
gue berharap gue akan seperti ini seterusnya. Jadi ya tetap berusaha yang terbaik aja udah. Kalau gue gitu kayak thank you udah kerja secapek ini, but it's okay karena kayak secara mental sama fisik juga masih aman-aman aja. Jadi kayak keep the good work. Lakukan aja pokoknya yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Jangan memandang kayak kapan aku akan dapat hadiahnya, tapi yakinlah itu akan ada, tapi waktunya mungkin bukan di waktu yang lo inginkan, tapi memang di waktu yang tepat aja gitu. Jadi kayak semoga kalian yang nonton juga tetap semangat menggapai cita-cita dimanapun itu. Yang pasti kalau misalnya cita-cita kalian itu kalian barengin sama usaha, itu akan tercapai kok. Atau kalau misalnya enggak, mungkin dikasih akan yang memang lebih kalian butuhkan, bukan kalian inginkan. Itulah obrolan kami dengan Wilson Purba. Semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi yang sedang merantau atau sedang memberanikan diri dalam mengejar mimpi.